Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing mengenai Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyiaran. Simak videonya ya. Oke, sebenarnya Undang-Undang ITE itu apa sih? Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai salah satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja, yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan elektronik, data interchange, foto, surat elektronik atau email, telex, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun korporasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang memahaminya. Nah, seberapa penting sih Undang-Undang ITE itu? Kita lihat dari zaman sekarang aja nih, yang semuanya sudah serba gampang dan simpel, apalagi ditambah dengan adanya internet yang menambah kemudahan dalam aktivitas hidup sekarang. Internet memberikan jalan yang bisa menyatukan orang jauh dalam waktu yang sama, sehingga semua aktivitas semakin efisien dan praktis tanpa harus bergerak dari tempat. Kita sudah bisa melakukan banyak aktivitas. Nah, jika dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, sangat berpotensi membawa banyak perubahan pada masyarakat umum. Kita sebagai pengguna aktif internet harus dapat menggunakan secara sehat. Harus ada peran aktif dari masyarakat yang mempunyai peran penting dalam membentuk budaya digital yang sehat. Akses media sosial harus dapat dikendalikan dengan baik, dengan kemampuan membedakan konten yang baik atau yang tidak. Bayangkan aja kan jika masyarakat tidak dapat mengendalikan media sosial dengan baik, pasti banyak yang provokatif, ujaran kebencian, dan berita hoaks yang tidak bisa dicegah. Nah, kita bisa lihat nih dari sebuah konflik yang sudah menjadi bahan bentuknya sudah bervariasi, yang bisa menyebabkan awal mula dari sebuah kekerasan, yaitu mengenai cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan sebuah penindasan dalam yang berbentuk mengejek, berkomentar kasar, menyebarkan kebohongan dan rumor ataupun ancaman, atau berbentuk komentar agresif yang disebarkan melalui media seperti chatroom, website, dan yang paling banyak di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Nah, oleh karena itu Undang-Undang ITE sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan, karena hanya Undang-Undang ITE yang dapat menjaga keamanan dari kejahatan di media sosial. Semua itu dirancang untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sekarang ini Undang-Undang ITE sudah direvisi, tetapi masih banyak nih orang yang melanggar, dan bisa kita bayangkan jika tidak ada Undang-Undang ITE, pasti media sosial tidak terkendali dan penuh dengan kejahatan. Nah, kita bahas sekarang mengenai Undang-Undang Penyiaran, atau secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia, yang meliputi asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional. Kemudian mengatur tentang Komisi Penyiaran Indonesia, Desa Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Pelanggaran, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, Stasiun Penyiaran, dan Jangkauan Siaran. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,
hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Sedangkan Undang-Undang ITE seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Nah, ada juga nih persamaan dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyiaran, yaitu sama-sama dibuat oleh pemerintah dan sama-sama memberikan perlindungan privasi bagi seseorang. Nah, apakah Undang-Undang Penyiaran itu merupakan jangkauan dari Undang-Undang ITE? Dikutip dalam sebuah berita yang saya baca, bahwa ada yang menyatakan itu seorang ahli, Undang-Undang ITE ini hanya untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik, dan yang lainnya. Nah, bidang penyiaran ini tidak termasuk jangkauan Undang-Undang ITE, karena hal itu diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tidak dapat diberlakukan pada lembaga penyiaran berlangganan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dari pemaparan atau sharing mengenai Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyiaran. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan atau ada ucapan yang tidak mengenakan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.